Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan kelanjutan atau tambahan untuk materi dilatasi. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep dasar dilatasi, pada video ini saya akan membahas mengenai komposisi dilatasi dan dilatasi suatu kurva. Oke, kita ke topik yang pertama yaitu mengenai komposisi dilatasi. Nah, nanti pembahasan mengenai komposisi dilatasi ini akan dibedakan menjadi dua, yaitu terhadap titik pusat 0,0 dan terhadap titik pusat A, B. Nah, ketika terhadap titik pusat 0,0, maka tinggal Anda kalikan nih. Ketika suatu titik didilatasi dengan skala yang pertama itu K1, kemudian dilanjutkan dengan skala K2, maka hasil akhirnya yaitu K1 K2X atau tinggal dikalikan K1 kali K2 kalikan X, dan yang Y itu K1 kalikan K2 kalikan Y. Atau dalam bentuk matriks hasilnya bisa Anda tulis seperti ini. Kemudian ketika dalam terhadap titik pusat A, B. Nah, tinggal kita kalikan sama dengan konsep sebelumnya, yaitu dengan kedua skalanya dikalikan. K1 kali K2, kalau biasanya kan hanya K, ini hanya K, maka ketika bentuknya komposisi atau bentuknya lebih dari satu kali dilatasi, tinggal dikalikan. K1 kali K2, yang ini juga K1 kali K2. Nah, kita langsung ke contoh soal. Tentukan hasil dilatasi titik C, min 2,1 dengan faktor skala 2, dilanjutkan dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 1,2. Maka gunakan rumus ini, kita analisis. Ini berarti sebagai X, ini sebagai X, yang ini sebagai Y, ini sebagai K1, ini sebagai K2, yang ini sebagai A, yang ini sebagai B. Yang ditanya berarti X double aksen dan Y double aksen. Tinggal dimasukkan ya. Nah, tinggal diganti saja angka-angkanya. Masukkan ke rumus, tinggal diganti angka-angkanya, maka diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Tinggal dikalikan dengan konsep matriks, hasilnya diperoleh 12,4 ditambah 1,2. Hasilnya adalah 13,6. Artinya, kita peroleh kesimpulan, hasil dilatasinya adalah C double aksen, yaitu 13,6. Kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Titik K didilatasikan dengan faktor skala min 4, dilanjutkan dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 0,0. Dan diperoleh hasilnya yaitu titik K double aksen yaitu min 72,24. Kita diminta menentukan koordinat titik K. Kalau di soal sebelumnya kita diminta menentukan bayangan, kalau di soal ini kita diminta menentukan titik awalnya. Berarti kita tinggal menggunakan konsep ini saja. Ini kan ini tuh jelas X double aksen ya. Ini jelas Y double aksen. Nah, ini ya, saya tulis seperti ini. Berarti kita kan sudah punya ini sebagai K1, ini sebagai K2, ini sebagai X double aksen, ini Y double aksen. Yang ditanya adalah X dan Y. Tinggal kita masukkan saja. Ganti jadi min 72, K1-nya ganti menjadi min 4, K2-nya menjadi 3. Perkalian aljabar biasa ya, berarti diperoleh X-nya adalah 6. Y-nya juga sama. Nah, diperoleh Y-nya adalah min 2. Maka diperoleh kesimpulan, diperoleh koordinat titik K yaitu 6, min 2. Oke, konsep selanjutnya kita akan membahas mengenai dilatasi suatu kurva. Caranya sama persis ya dengan transformasi kurva ketika Anda translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi itu sama persis konsepnya. Kita langsung ke contoh saja. Garis K dengan persamaan Y sama dengan 3X min 8 didilatasikan dengan faktor skalanya min setengah terhadap titik pusat 0,0. Tentukan hasil dilatasi garis K.
Berarti kali titik pusatnya 0,0 dan ini transformasinya hanya satu kali, kita cukup menggunakan rumus ini. K-nya kita ganti menjadi setengah, berarti diperoleh X aksennya itu berarti min setengah X dan Y aksennya adalah min setengah Y. Atau tanpa menggunakan matriks seperti ini juga bisa, Anda cukup menggunakan pemetaan yang bentuknya seperti ini. A ya, X, Y didilatasikan 0, dengan pusat 0,0, ininya min setengah. Berarti A double aksennya min setengah X, min setengah Y. Nih, sama persis nih. Nih ya, sama persis. Berarti kalau kita punya X aksen min setengah X, berarti X-nya sama dengan min 2 X aksen, dan Y-nya min 2 Y aksen. Selanjutnya tinggal kita substitusi X dan Y-nya ke persamaan garis K. Tadi ini ya. Ini X, ini Y-nya. Y-nya diganti min 2 Y aksen, X-nya diganti min 2 X aksen. Maka diperoleh hasilnya adalah seperti ini. Min 2-nya saya pindah ke belakang menjadi min setengah. Tinggal dikalikan, maka hasilnya 3X aksen ditambah 4. Maka bisa kita simpulkan hasil dilatasinya adalah Y sama dengan 3X plus 4. Tanda aksennya kita hilangkan. Contoh yang kedua, ini saya punya kurva bentuk parabola berarti ya. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4. Didilatasikan dengan faktor skala 4, dilanjutkan dengan faktor skala 1/8 terhadap titik pusat 2, min 1. Tentukan hasil komposisinya. Berarti kita pakai rumus ini. Ini sebagai K1, ini K2, ini berarti A, ini B. Tinggal disubstitusi. X-Y-nya kita biarkan. Nah, ini setengah-setengah ya. Tinggal kita kalikan. Hasilnya ini. Maka diperoleh setengah X min 1, bawahnya setengah Y ditambah setengah, kita tambahkan masing-masing dengan 2 dan min 1. Hasilnya yaitu setengah X plus 1, setengah Y min setengah. Maka jelas diperoleh, ini kan berarti X double aksen, Y double aksen. X double aksennya setengah X plus 1, Y double aksennya setengah min setengah. Kita mau merubahnya menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Gunakan oret-oretan ya. Ini saya langsung hasil akhir. X-nya sama dengan 2X aksen min 2. Dan Y-nya yaitu 2Y aksen plus 1. Tinggal disubstitusi ke persamaan yang ada di soal. Nah, ini disubstitusi saja menggunakan ini. Y-nya ganti 2Y aksen plus 1. 2Y double aksen plus 1, X-nya diganti menjadi 2X double aksen min 2. Nah, ini aljabar biasa, satunya saya pindah ke belakang, jadi min 1. Ini saya kuadratkan, ini juga saya kalikan, ini ya. Nah, berarti diperoleh hasilnya, ini min 8 sama 10 berarti jadi 2. 4 min 10 tambah 9 min 1 berarti hasilnya adalah 2. Maka diperoleh Y double aksennya adalah, ini saya bagi 2 semua, 2 saya pindah menjadi pembagian, 2X double aksen kuadrat plus X double aksen plus 1. Jika ada kesalahan hitung, mohon dikonfirmasi ya. Maka diperoleh kesimpulan hasil dilatasinya adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah X ditambah 1. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan untuk tambahan materi dilatasi. Jika ada kesulitan, silahkan segera bertanya. Terima kasih.